Kota Tarakan. Mengenai kota ini adalah Tarakan merupakan wilayah pertama di Indonesia yang diserang oleh penjajah Jepang. Jadi tidak heran kota ini banyak menyimpan sisa-sisa Perang Dunia Kedua yang terlupakan. Salah satunya adalah Tugu Prabuan Jepang atau biasa disebut makam Jepang oleh masyarakat lokal. Terkait dengan sejarah eksistensi yang berhubungan dengan Jepang di Tarakan, kalau kita melihat data-data arsip-arsip yang terkait dengan Jepang, bangsa Jepang di Tarakan itu sebetulnya itu tahun 1930-an itu sudah banyak data-data yang menunjukkan keberadaan bangsa atau orang-orang Jepang di Tarakan. Nah, di masa itu sebetulnya untuk Tarakan itu berkenaan dengan tahun 30-an itu memang juga ada aktivitas pertambangan minyak di Pulau Tarakan yang pengelolanya adalah di bawah kendali kolonial Belanda. Tetapi yang kita perlu catat bahwa hasil-hasil minyak dari Pulau Tarakan itu salah satu konsumennya itu atau pembelinya itu sebetulnya juga adalah Jepang. Nah, beberapa kali Jepang, kalau dalam sejarah itu beberapa kali Jepang juga menawarkan minta izin konsesi untuk melakukan pertambangan minyak di Tarakan dan beberapa daerah di sekitar Tarakan, ya, tetapi itu tidak pernah diizinkan oleh Belanda. Nah, justru kalau untuk pengusaha-pengusaha Jepang yang menanamkan modalnya di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur dulu, sekarang Kalimantan Utara, itu lebih banyak diberikan oleh Belanda konsesi terkait dengan eksploitasi sumber daya hutan sebetulnya. Jadi di tahun-tahun 30-an misalkan di Tarakan itu tercatat di wilayah utara itu ada 6 perusahaan perkayuan yang beroperasi di wilayah utara. Nah, termasuk di Pulau Tarakan sendiri. Inilah sebetulnya awal mula keberadaan orang-orang Jepang yang melakukan usaha-usaha termasuk eksploitasi tadi sumber daya hutan di Tarakan dan sampai ke Nunukan, termasuk di Tanah Merah, bahkan sampai ke Sangkulirang di Kutai Timur sekarang. Nah, perusahaan-perusahaan ini semuanya bergerak di bidang perkayuan tadi. Mereka mengeksploitasi sumber daya hutan yang ada di Kalimantan Utara. Mereka mengolah kayu-kayu tadi, kayu bantalan untuk mebel dan sebagainya, kemudian dikirimkan ke negaranya atau juga dijual ke beberapa negara konsumen lainnya. Nah, dalam perkembangannya kemudian karena situasi politik dan situasi politik di Asia, terutama Asia Pasifik, lalu kemudian ada embargo yang terkait dengan Jepang sendiri, sehingga kebutuhan minyak, ya, terutama minyak, inilah kemudian yang mereka memaksa untuk lebih agresif, istilahnya menguasai Tarakan. Maka yang tercatat dalam sejarah dan sudah sering diinformasikan bahwa
Tarakanlah yang menjadi titik pendaratan pertama militer Jepang. Nah, tapi sebelum itu, sebelum tahun 1942, yang sebetulnya adalah masyarakat sipil Jepang itu sudah sangat memahami tentang Tarakan, karena mereka melakukan usaha-usaha eksploitasi sumber daya hutan di pulau ini. Satu bukti juga yang menunjukkan bahwa data sensus Belanda, kolonial Belanda itu dimulai dari tahun 1929 sampai 1939. Untuk Tarakan itu di tahun 1936 itu di data sensus penduduk Tarakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda itu sudah dilaporkan ada 10 kakak, 10 kepala keluarga yang bangsa Jepang yang tinggal di Tarakan. Nah, inilah sebetulnya 10 kepala keluarga ini tahun 1936. Inilah orang-orang atau masyarakat Jepang yang memang sudah berdiam di Tarakan dan belum terkait hubungannya dengan militer Jepang yang banyak diberitakan mendarat di Tarakan tahun 1942. Saat Perang Dunia Kedua bergejolak, pelabuhan ini dijadikan tempat membakar jenazah tentara Jepang yang tewas. Di dalamnya, ternyata hanya terdapat 1 makam. Semua mayat tentara Jepang yang gugur sudah dijadikan abu dan dibawa pulang ke negara matahari terbit. Terdapat setengah lusin nisan yang bertuliskan huruf kanji. Jepang mengalami 2 pertempuran besar di tanah ini. Pertama pada tahun 1942 ketika mengusir bala tentara Belanda dari Nusantara. Berikutnya 3 tahun kemudian ketika armada Australia membalaskan dendam dan menewaskan 1.600 nyawa tentara Jepang. Entah mengapa dari 1000-an lebih korban tersebut hanya tersisa 6 batu nisan di area makam. Tugu yang ada dijadikan sebagai monumen peringatan bertuliskan huruf kanji hitam untuk berdoa. Nah, terkait dengan saat ini, mungkin kalau kita mau melihat secara otentik bukti-bukti yang menjadi bukti-bukti terkait dengan Jepang di masa sebelum perang di sini sampai tahun 1942 itu adalah salah satunya adalah monumen pelabuhan Jepang yang ada di Tarakan. Nah, dari monumen pelabuhan Jepang yang ada di Tarakan ini sendiri, di fisiknya monumennya itu, tuguhnya itu, tugu pelabuhan Jepang ini, di situ sudah ada semacam data informasi yang dituliskan di bagian depannya itu ada aksara kanji yang menunjukkan bahwa ini kuburan, kalau di Indonesia kan kuburan orang-orang Jepang di Tarakan dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di tugunya itu juga diinformasikan bahwa tugu ini dibangun sejak tanggal 12 Desember 1933 dan difungsikan sebagai tempat bahasa penguburan atau difungsikan oleh orang-orang Jepang yang meninggal di Tarakan dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, bahasa pulau-pulau sekitarnya, karena Tarakan ini secara geografis itu sudah dekat dengan di tahun-tahun itu sudah termasuk teritori yang dekat dengan perbatasan Inggris di utara.
yaitu Malaysia yang dikuasai oleh Inggris. Nah, pulau-pulau sekitarnya yang dimaksudkan itu sampai ke utara wilayah perbatasan itu adalah Pulau Nunukan. Kebetulan juga memang di Pulau Nunukan itu dalam sejarah juga ada tercatat satu perusahaan bantalan perusahaan proses pengolahan kayu bantalan di Nunukan, juga dibangun tahun 1930-an itu. Satu ada kemudian ke selatan bagian barat Pulau Tarakan. Di sini ada namanya Pulau Mandul. Kalau orang di sini lebih familiar menyebutnya Tanah Merah. Nah, kemudian ada juga di Pulau Bunyung, bahkan lebih ke bawah lagi, lebih ke selatan itu sampai ke Sangkulirang. Nah, ini area-area yang sebetulnya disebutkan sebagai wilayah pulau yang Tarakan dan pulau sekitarnya. Nah, orang-orang yang meninggal, orang-orang Jepang ini yang meninggal di tahun-tahun 30-an itu, terutama sejak 1933 itu semua di prosesi penguburannya, kremasinya itu dipusatkan di Tarakan, dan di tugu yang ada di Tarakan inilah sebetulnya yang kami lebih lebih tepat mungkin dikatakan sebagai tugu perabuan, karena kalau kita mau menyebutnya sebagai makam Jepang, sesungguhnya tidak ada makam, tidak ada mayat fisik yang dikuburkan, tetapi dia lebih pada tempat prosesi pembakaran, kemudian abu jenazahnya diupacarakan di tugu itu, lalu kemudian dimasukkan dalam wadah guci dan sebagainya. Kemudian informasinya gucinya itu juga nanti kembali dibawa kembali ke negaranya, ke Jepang sendiri. Jadi tapi satu hal mungkin yang menjadi catatan bahwa keberadaan tugu ini membuktikan, dan memang di situ ada aksara yang sangat kuat menunjukkan bahwa ini adalah tugu yang difungsikan sebagai prosesi prosesi penanganan masyarakat Jepang yang sudah meninggal di Tarakan dan pulau-pulau sekitarnya itu sejak 1933. Kalau tahun pembuatannya itu tadi di situ juga jelas tanggalnya, aksaranya memang aksara kanji, tapi kalau di Indonesia kan itu 12 Desember 1933. Banyaknya pejuang Jepang yang tewas ketika berperang di Tarakan, sehingga setiap tahun ada saja warga Jepang yang datang berziarah dan melakukan upacara perabuan. Ada benteng-benteng, ya, benteng-benteng, tapi itu tersebar dan dia tidak mengkhususkan sebetulnya bangunannya di satu tempat, tapi misalkan dia hanya membangun yang baru, tapi itu pada dasarnya itu adalah itu basis pertahanannya Belanda. Kemudian dia bangun juga di situ 1-2 benteng-benteng yang lebih kecil.